Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan bait yang keempat dari Syaraful Anam, yaitu Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqa. Ini Ya Habibi, wahai kekasihku. Nah, panggilan ini merupakan panggilan bentuk kasih sayang ya, tentunya dari pengarang Syaraful Anam, Ahmad bin Al-Qasim. Jadi ini panggilan yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diposisikan sebagai seorang kekasih, wahai kekasihku. Nah, panggilan seperti ini tentunya memiliki konsekuensi yang logis. Konsekuensi logisnya ya bahwa ketika kita menobatkan orang lain sebagai kekasih, maka ada efek-efek, ada kewajiban-kewajiban, ada ketentuan, ada hal yang mengikuti dari pengakuan tersebut. Maka ketika kita memanggil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasih kita, maka tentu kita harus memposisikan beliau sebagai kekasih. Ini yang mestinya terjadi. Jadi kita betul-betul wahai kekasihku, maka ada getaran-getaran yang merasuki dalam jiwa ini bahwa kita betul-betul membayangkan, menghadirkan Rasul sebagai kekasih kita. Ya Habibi, wahai kekasihku. Nah, beberapa hal yang menunjukkan bahwa ketika kita memanggil orang lain sebagai kasih, maka berarti kita mencintai. Habibi ini juga adalah kekasih kita, cinta kita. Konsekuensi dari ketika kita mencintai orang lain, maka setidaknya ada tiga hal. Pertama, bahwa man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan selalu mengingatnya, menyebut sesuatu itu. Dengan demikian, ketika kita memanggil Rasul, ketika kita mengakui Rasul sebagai kekasih kita, maka kita mestinya dan seharusnya atau secara alami, maka kita akan mengingat Rasul dan menyebut Rasul dimanapun kita berada. Maka salah satu untuk menyambungkan diri bahwa kita mencintai Rasul adalah dengan cara membaca sholawat kepada beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi budaknya. Budak dalam pengertian bahwa dia akan selalu mengikuti apapun yang diperintahkan dan akan menjauhi apapun yang dilarang oleh sang majikan yang dicintai itu. Tidak ada penolakan sedikit pun. Nah, ketika dia memerintahkan untuk melakukan sesuatu, maka kita akan melakukannya dengan penuh cinta, bukan keterpaksaan. Ini sama juga ketika Rasul menyuruh kita dan kita mengakui Rasul sebagai kasih kita, maka kita akan menjadi budak Rasul. Dalam pengertian budak, kita akan mengabdi kepada apa yang diperintahkan oleh Rasul. Dan kita akan melakukannya dengan penuh cinta, dengan penuh kebahagiaan. Ketika Rasul menyuruh kita sholat sunnah, maka kita akan melakukannya dengan penuh kebahagiaan. Ketika Rasul memerintahkan kita, menganjurkan untuk baca Al-Quran, kita membacanya bukan karena terpaksa, bukan karena kita ingin bebas dari hutang, bukan karena ada masalah, bukan karena ingin punya anak dan lain-lain. Itu adalah hal-hal lain yang sifatnya eksternal. Maka kita akan melakukannya dengan penuh mahabbah. Yang ketiga, bahwa efek berikutnya, saya kira ini lanjutan, bahwa kita akan melakukan semua yang diperintahkan dan akan menjauhi semua yang dilarang. Ini juga efek dari pertama aksar min dzikrihi, yang kedua adalah budaknya, dan kita akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Rasul sebagai kekasih kita dan apapun yang dilarang oleh Rasul. Yang berikutnya adalah bahwa kita tentu akan meneladani bagian-bagian penting dari kehidupan Rasul itu, yang menjadi puncak dari perjuangan Rasul, yaitu akhlakul karimah. Jadi ketika panggilan ya Habibi, maka terangkumlah dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalam jiwa kita, bahwa adalah Rasul adalah jiwa kita, adalah Rasul adalah kekasih kita, adalah cinta kita, sehingga apapun yang diperintahkan Rasul kita akan mengikuti, dan apapun yang dilarang Rasul kita akan menjauhi. Dan efek berikutnya adalah bahwa kita akan meneladani apapun yang dilakukan oleh Rasul. Kebaikan-kebaikan yang telah digariskan Rasul itu termasuk melanjutkan perjuangan apa yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasih kita. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ya Habibi, ya Muhammad, wahai kekasihku, wahai Muhammadku. Ya arusal khafiqa, ini wahai pengantin
Al-Khawafiqah ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah Al-Khawafiqah ini al-masyriq wal maghrib, barat dan timur, wahai pengantin barat dan timur. Yang kedua tarafas sama wal ard, itu langit dan bumi. Ini mau menggambarkan bahwa Rasul adalah pengantin agung, pengantin besar, pengantin terbesar. Tidak ada di barat di timur yang pengantin yang seagung ini. Tidak ada di langit dan di bumi pengantin yang semegah dan seagung ini. Ini mau menggambarkan bahwa kita melihat di sekitar kita bahwa posisi seorang pengantin itu adalah seperti raja. Ini Syekh Muhammad Imam Nawal Bandani menggambarkan sya'nuhu sya'nul malik. Keadaan Rasul, keadaan pengantin ini adalah seperti keadaan seorang raja. Fi nufudil amri wa khidmatil jami'i lahu. Bahwa orang-orang akan melakukan apa yang diperintahkan oleh ini, orang-orang akan melayani apa yang diinginkan oleh pengantin ini, orang-orang akan fokus tafarrughim li sya'ni, orang-orang akan fokus untuk melihat keadaan pengantin ini. Wujudanihi ma yuhibbu wa yashtahi ma'ar raha. Bahkan dia dengan mudah akan mendapatkan semua yang diinginkan. Ini gambaran seorang pengantin. Jadi dia akan apa yang diinginkan akan dipenuhi. Apalagi ini adalah pengantin teragung, pengantin termegah, pengantin sepanjang sejarah ya, tidak akan ada lagi yang pengantin yang seagung ini. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya akan melayani ini semua. Ini adalah gambaran bahwa pengantin memiliki kekuatan seperti seorang raja. Kita lihat di tahun 1981 ada pernikahan termegah yang dianggap sebagai pernikahan termegah di dunia, yaitu pernikahan antara Putri Diana dengan Pangeran Charles di Inggris. Itu ribuan orang menyaksikan, mata dunia terfokus kepada untuk melihat dan menyaksikan siaran langsung yang dilakukan di berbagai televisi yang dilakukan dari istana negara ketika itu, dari kerajaan di Inggris. Masyarakat Inggris apalagi ini menelan biaya sampai 48 juta dolar. Kalau di sekarang tuh, kalau dirupiahkan itu 1,57 triliun. Ini adalah dana yang sangat besar. Ini baru pengantin di satu kerajaan. Kita membayangkan Rasul adalah pengantin barat dan timur, pengantin langit dan bumi. Jadi betapa Rasul adalah sosok yang sangat agung. Ini musonib menggambarkan ini untuk menunjukkan keagungan Rasul. Dan ini juga efek dari bait-bait sebelumnya bahwa Rasul adalah matahari, Rasul adalah rembulan, Rasul adalah anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur, bahwa Rasul adalah cahaya di atas cahaya. Dan bait-bait sebelumnya yang belum menonton bisa disimak lagi pada bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga. Ini adalah bait keempat. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu ditumpukan, diberikan anugerah oleh Allah untuk selalu mencintai Rasul, tambah cinta kita kepada Rasul, tambah pengabdian kita kepada Rasul, sehingga apapun yang, kalau sudah mahabbah tumbuh, maka apapun yang diperintahkan Rasul kita akan melakukannya dengan penuh kebahagiaan dan penuh cinta. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.